Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Arianto, nomor absen 19 dari kelas 10 MIPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Istiqomah dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Putri dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Sari dari kelas 10 MIPA 4, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Listiawati dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalia Ratna Andini, nomor absen 24, kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Rifki Fahmi Fadoli dari kelas 10 MIPA 4, absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Sari dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 27. Pengertian dan ciri-ciri jamur zygomicota. Nama zygomicota berasal dari jenis kebanyakan diri seksual, terutama pada pembentukan zygospora. Jamur ini dinamakan zygomicota karena membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Zygomicota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tetapi ada pula yang tidak bersekat. Jamur ini bersifat senositik, yaitu hifa yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang. Jadi, hifa berbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak inti, serta dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zygospora. Ciri jamur zygomicota: 1. Biasa hidup saprofit atau bercabang banyak. 2. Hifa tidak bersekat atau senositik. 3. Tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. 4. Reproduksi seksual dengan zygospora. 5. Reproduksi aseksual dengan spora. 6. Tubuh tersusun atas rizoid, stolon, sporangiovor, dan sporangium. Struktur tubuh zygomicota. Bentuk struktur tubuh jamur terdiri atas sporagium dan 3 jenis hifa. Sporagium adalah bagian tubuh zygomicota yang berperan dalam perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan spora. Nama 3 hifa yang terdapat pada struktur tubuh zygomicota meliputi hifa stolon, rhizoid, dan sporagiophore. Perbedaan dari ketiga hifa yang terdapat pada struktur tubuh zygomicota diberikan seperti daftar berikut. 1. Hifa stolon, hifa yang menjalar di permukaan substrat. 2. Hifa rhizoid, jenis hifa yang menembus ke dalam substrat seperti akar. 3. Hifa sporagiospor, bentuk hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporagium. 4. Sporagium, kotak spora yang berisi banyak spora. 5. Miselium. Zygomicota bereproduksi dengan 2 cara. Yang pertama adalah aseksual, yaitu dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual atau sporangiospora. Hifa dewasa yang terputus dan juga terpisah dapat tumbuh menjadi hifa jamur baru. Pada bagian hifa tertentu yang sudah dewasa akan terbentuk sporangiofor yang ujungnya terdapat sporagnium atau kotak spora. Di dalam sporagnium terjadi pembelahan secara mitosis dengan menghasilkan sporangiospora yang berkromosom haploid. Reproduksi seksual zygomicota dimulai dengan bergabungnya sitoplasma atau plasmogami hifa dari 2 individu jamur haploid atau jumlah kromosom sama dengan N yang berbeda. Proses ini menghasilkan hifa dengan banyak inti sel atau heterokariotik
yang kemudian membentuk zigosporangium dan menghasilkan zigospora. Di dalam zigospora terjadi proses penyatuan inti sel atau kariogami, menghasilkan sel diploid atau jumlah kromosom sama dengan 2N. Sel diploid pada zigospora ini kemudian mengalami meiosis, berkecambah membentuk sporangium dan melepaskan spora yang bersifat haploid. Klasifikasi Rhizopus orzae. Kingdom Fungi, Divisio Zygomicota, Class Zygomicethes, Ordo Mucorales, Familia Mucoraceae, Genus Rhizopus, Spesies Rhizopus orzae. 2. Klasifikasi Mocur-Mucedo. Kingdom Fungi, Phylum Zygomicota, Class Zygomicethes, Subclass Incertaesedis, Ordo Mucorales, Family Mucoraceae, Genus Mucor, Spesies M. macedo. Klasifikasi Zygomicota. Jamur Zygomicota mempunyai ciri-ciri yakni jenis jamur ini hidup sebagai saprofit. Tubuhnya yang bersel banyak, hifanya membentuk anyaman atau miselium yang tidak bersekat. Reproduksi aseksualnya dengan membentuk spora, sedangkan pada reproduksi seksualnya dengan konjungsi antara dua hifa yang menghasilkan zigospora. Hampir semua anggotanya hidupnya di darat. Spesies Zygomicota. Mucor hyemalis berperan dalam fermentasi susu kedelai. Pilobolus hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Saya di sini akan mengklasifikasikan tentang Rhizopus oligosporus. Karakteristik Rhizopus oligosporus. Yang pertama, Rhizopus oligosporus merupakan kapang dari filum Zygomicota. Yang kedua, Rhizopus oligosporus merupakan jamur benang atau kapang. Yang ketiga, Rhizopus oligosporus ditemui di tanah, buah dan sayuran serta roti yang sudah lama. Yang keempat, Rhizopus oligosporus dapat tumbuh optimum pada suhu 37 sampai 49 derajat dan pH 4,3 sampai 4,5. Rhizopus oligosporus mempunyai koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Reproduksi Rhizopus oligosporus. Reproduksi Rhizopus oligosporus berproduksi secara aseksual atau spora dan seksual atau konjungsi. Tipe hifa Rhizopus oligosporus. Yang pertama, stolon atau hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat. Yang kedua, rhizoid atau hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Yang ketiga, sporangiover atau hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium globuler di ujungnya. Yang keempat, tempe berwarna putih karena biji-biji kedelai merekat membentuk tekstur yang memadat. Peran Rhizopus oligosporus. Yang pertama, Rhizopus oligosporus dapat menghasilkan protease asam, bersifat proteolitik kuat dan amilolitik kurang kuat. Yang kedua, penetrasi ke dalam jaringan biji kedelai. Jamur yang kedua yakni Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer. Yang pertama, Rhizopus stolonifer adalah salah satu jenis jamur Zygomicota. Yang kedua, jenis jamur ini memiliki hifa pendek bercabang-cabang dan berfungsi sebagai akar atau rhizoid untuk melekalkan diri serta menyerap zat-zat yang diperlukan dari substrat. Yang ketiga, terdapat pula sporangiover atau hifa yang mencuat ke udara dan mengandung banyak inti sel di bagian ujungnya. Yang keempat, terbentuk sporangium atau sebagai penghasil spora, serta terdapat stolon atau hifa yang berdiameter lebih besar daripada rhizoid dan sporangiover. Syarat hidup.
Yang pertama, tumbuh pada suhu 5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius atau optimum pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua, AW berkisar pada 0,93. Yang ketiga, pH mengalami fluktuasi akibat adanya proses dekomposisi yang berlangsung 3,665 sampai 4,82. Yang keempat, tumbuh pada kondisi anaerobik. Ciri-ciri makroskopis. Yang pertama, warna koloni keputihan kemudian menjadi coklat keabu-abuan. Yang kedua, permukaan koloni terlihat seperti kapas. Yang ketiga, tidak terdapat garis-garis radial dan konsentris. Yang keempat, tidak terdapat eksudat. Mikroskopis. Yang pertama, memiliki sporangiofor yang berdinding halus dan berlawanan arah dengan percabangan rizoid. Yang kedua, kolumella berbentuk bulat. Yang ketiga, sporangiospora berbentuk bulat. Yang keempat, sporangia berbentuk bulat. Habitat. Rhizopus stolonifer dapat hidup dalam berbagai kondisi lingkungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di udara atau secara umum. Yang kedua, di tempat yang lembab. Yang ketiga, mengandung zat organik. Dan yang keempat, lingkungan yang asam atau manis. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri jamur Rhizopus nigricans adalah hifanya tidak bersekat, reproduksi seksual dengan zigospora dan seksual dengan spora. Rhizopus nigricans menghasilkan enzim fumarat dan tumbuh di tanaman tomat. Mucor javanicus berperan dalam pembuatan tapai karena jamur ini terdapat dalam ragi tapai. Jamur Mucor javanicus juga termasuk jamur yang mampu mengubah minum menjadi bentuk bola yang lebih sederhana. Peranan dari jamur Zygomicota dalam kehidupan. Nah, peranan dari jamur Zygomicota dibagi menjadi dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Berikut ini saya akan menyebutkan peranan dari jamur Zygomicota yang merugikan. Yang pertama, Rhizopus stolonifer. Jamur ini berperan dalam penyebab roti membusuk. Yang kedua, Rhizopus nigricans. Jamur ini berperan dalam penyebab pembusukan. Yang ketiga, Plasmopora viticola. Jamur ini berperan dalam parasit pada tanaman anggur. Yang keempat, Phytophthora infestans. Jamur ini berperan dalam parasit pada daun kentang. Yang kelima, Venturi inaequalis. Jamur ini berperan dalam penyebab penyakit yang merusak pada buah apel. Yang keenam, Claviceps purpurea. Jamur ini berperan dalam penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum. Berikut ini saya akan menyebutkan peranan dari jamur Zygomicota yang menguntungkan. Yang pertama, Rhizopus orzae dan Rhizopus oligosporus. Jamur ini berperan dalam pembuatan tempe. Yang kedua, Rhizopus nodosus. Jamur ini berperan dalam penghasil asam laktat. Yang ketiga, Mucor mucidum. Jamur ini berperan dalam penguraian pada kotoran ternak. Yang keempat, Mucor javanicus. Jamur ini berperan dalam pembuatan tapai karena jamur terdapat dalam ragi tapai. Yang kelima, Mucor himalis. Jamur ini berperan dalam fermentasi susu kedelai. Dan yang keenam, Beauveria bassiana. Jamur ini berperan juga sebagai parasit pada wereng. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai peranan dari jamur Zygomicota dalam kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.